Salam. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Murdowo Edi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Sedangkan Ibu Pendeta Yuniana Wangse melayani di GKJTU Butuh Kidul dan Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana melayani di GKJTU Jemaat Pulihan. Untuk petugas kolektan hari ini adalah tim SPKA 2, yaitu Dek Dila, Dek Renata, dan Dek Ella. Warta Jemaat 4 Februari 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perihal tenaga kerja gereja. Mulai Februari 2024 akan ada 2 tenaga gereja di GKJTU Jemaat Bendosari, yaitu yang pertama Saudara Cornelius Gideon selaku admin gereja dan akan bertugas melayani di hari Senin sampai dengan Jumat untuk mengurus administrasi, keuangan, dan menerima kunjungan tamu. Sehingga apabila jemaat memerlukan pelayanan administrasi, bisa menghubungi Saudara Cornelius Gideon yang siap sedia melayani di gereja pada hari Senin sampai dengan Jumat. Yang kedua, Bapak Yohanes Suyono selaku koster gereja akan bertugas melayani hari Jumat sampai dengan Minggu, serta di hari kerja lain secara insidental, dan juga saat hari besar gereja. Koster bertugas dalam rumah tangga gereja, perawatan sarana dan prasarana, kebersihan, dan lain sebagainya. Serta kami informasikan bahwa Ibu Sarini melalui percakapan bersama majelis sudah tidak lagi melayani sebagai koster gereja. Kami segenap majelis dan jemaat GKJTU Bendosari mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan selama ini. Kiranya Bu Sarini tetap semangat, tetap sehat, dan terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Warta yang kedua, sesuai dengan warta minggu lalu dan berdasarkan salah satu program gereja di tahun 2024, akan dilaksanakan ibadah padang pada trimester ketiga atau trimester keempat di tahun 2024. Untuk pelaksanaan secara pasti akan diinfokan menyusul. Dan menyangkut hal ini, maka majelis telah menyediakan amplop tabungan ibadah padang supaya jemaat dapat menabung terlebih dahulu, sehingga saat pelaksanaan nanti diharapkan semua bisa ikut dan tidak memberatkan. Amplop bisa diambil di meja amplop. Warta yang ketiga, ibadah Rabu Abu GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 17 tempat gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangse dan majelis jemaat. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang keempat, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Februari 2024 waktu jam 17. Tempat keluarga Bapak Nyugianto Randuares. Pemimpin pujian Diaken Krisyanto. Pemimpin firman Ibu Pendeta Yuniana Wangse. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kelima, ibadah Minggu 11 Februari 2024, yaitu Minggu Transfigurasi, akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat.
Petugas kolektan tim SPKP R4 yaitu Saudara Kresno, Saudari Ria Ogiarti, dan Saudari Monika. Song leader tim Song leader 3 yaitu Saudara Cornelius Gideon, Saudari Wahyu, Saudari Oktaria. Penerima tamu tim penerima tamu 4 yaitu Bapak Dwi Arianto, Ibu Kusni, dan Saudari Dewi Saraswati. Multimedia yaitu Saudara Herli Sudianto. Kami juga informasikan setelah ibadah selesai akan dilayani pengecekan tensi dan gula darah secara gratis. Bagi warga yang berminat untuk cek kesehatan, silahkan langsung cek kesehatan di petugas di halaman depan gereja. Demikian fakta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami selama sepekan ini. Kami bersyukur saat ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama berkumpul di rumah ibadah ini dalam keadaan baik. Saat ini kami akan mulai ibadah minggu hari ini Bapak. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati Bapak Penatua Murdowo Edi yang akan memimpin ibadah dan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak-Mu saja. Kami juga mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi petugas song leader, musik, multimedia, dan Bapak Ibu majelis yang melayani saat ini, juga petugas kolektan. Tuhan mampukan untuk kami dapat melakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Bapa, sehingga kami semua boleh beribadah dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menghadap Engkau pada ibadah hari ini. Jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan pujikan Kidung Jemaat 1 bait 1 sampai dengan 2. Haleluya, pujilah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai, dan masing-masing jemaat berkatalah dalam hati yang demikian. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Mazmur 71 ayat yang ke-18 membuka ibadah kita pada pagi hari ini, yang sekaligus menjadi ayat penuntun di ibadah pada hari ini. Firman-Nya mengatakan yang demikian, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian sabda awal yang kita terima pada pagi hari ini. Kita sambut dengan memuji bersama dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai yang kedua. Suci, suci, suci. Diringkas dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dan diringkas menjadi 2 hukum kasih yang senantiasa kita pegang dan kita imani. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikian 2 hukum kasih yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua yang percaya, namun senantiasa kita belum dapat melakukannya dengan baik, lebih-lebih dengan sempurna. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita akan berdoa bersama. Segala puji syukur, sembah dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, Bapa yang penuh cinta kasih, yang senantiasa memelihara kami tanpa melihat keadaan kami yang penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kekurangan dan keterbatasan. Kami senantiasa melanggar akan perintah-perintah-Mu. Bahkan kami
senantiasa dengan sengaja melakukannya di setiap saat dan setiap hari. Oleh karena itu ya Bapa, pakailah kami semuanya, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dari hari ke hari kami dapat mengintrospeksi diri kami masing-masing, serta menyadari dan menyesali bahwa semua perbuatan yang kami lakukan belum seturut dengan kehendak-Mu. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami dimanapun kami berada, sehingga perilaku kami, tutur kata kami senantiasa membuat sukacita bagi semua umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapak akan tuntunan dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami satu persatu. Engkau telah membimbing menuntun kami, hamba-hamba-Mu, untuk datang di tempat ini, beribadah bersama, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam minggu Sabat yang kami terima di setiap hari Minggu, untuk menguatkan dan menyegarkan jiwa kami dan menjadi penyemangat kami di dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh dosa dan kesalahan serta keterbatasan ini untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Semua kuasa, penyertaan hanya di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi, memberkati ibadah dari pertengahan, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, hanya di dalam tuntunan dan kuasa-Mu sendiri. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang kita terima dari Roma 5 ayatnya yang ke-21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian berita anugerah yang kita terima. Kita sambut dengan pujian 36 ayat 1 dan 2. Demikian karena anugerah dari Tuhan kita telah diampuni dosa-dosa kita. Dosa kita telah dihapus oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, setelah menerima berita anugerah, tentunya kita masuk dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam Kristus Yesus.
Oleh karena itu ada dasar daripada ayat yang kita terima yang merupakan petunjuk kehidupan yang baru bagi kita, terambil dari 2 Timotius Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Demikian sebagai petunjuk hidup baru yang kita terima. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, terambil dari Markus yang pertama, Markus 1. Kita akan membaca di ayat 29 sampai 39. Oleh karena itu, agar kita diberikan pengertian oleh Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita berdoa mohon pertolongan darinya. Bapa Sang Sabda, Bapa Sang Firman, kami datang pada pagi hari ini bersiap untuk membaca dan mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu tidak sia-sia dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami. Engkaulah petunjuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan membaca dan mendengar bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama yang membawa Alkitab. Kita akan bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-39. Kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau."
Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, menyimpannya dalam hati, terlebih melaksanakannya, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu jemaat kaget kenapa yang melayani ibadah di hari Sabat ini saya selaku ketua majelis. Hal ini dikarenakan mungkin 1-2 jemaat ada yang tahu, di hari Jumat pagi kami majelis menerima pemberitahuan dari Bapak Pendeta Yohanes Yonatan pada pagi hari yang harusnya melayani pada hari ini. Beliau sedang berduka cita di mana putrinya, pasti Bapak Ibu yang sering di hari Minggu sebelum Ika ya, belum Ika, Mbak Tanti turut untuk melayani di jemaat kita sebagai pemusik yang mengiringi di setiap ibadah. Mbak Tanti, semua majelis kaget dan mungkin juga jemaat yang kenal kaget secara tiba-tiba Mbak Tanti yang masih muda, rumah tangganya masih belum lama, punya putra 2 ya, putranya 2 masih kecil-kecil, tiba-tiba kita mendapat berita duka bahwa Mbak Tanti telah dipanggil Tuhan. Pasti tidak akan kuat untuk menerimanya dan pada akhirnya akan meninggal. Di tempat kita di Bendosari juga banyak anak-anak, khususnya banyak yang masuk rumah sakit dikarenakan juga DB. Pada kesempatan ini sedikit saya menghimbau, kebetulan saya pensiunan dari puskesmas sebagai tenaga kesehatan yang sedikit tahu bagaimana caranya untuk mencegah agar penyakit demam berdarah itu tidak menyerang keluarga kita. Nyamuk Aedes aegypti namanya, nyamuk itu. Nyamuknya kecil, bukan yang besar-besar yang sering digigiti kita di setiap sore itu. Yang gatal, yang lulut, bukan yang itu. Nyamuknya kecil dan kalau dilihat ada loreng-lorengnya putih gitu. Sering berbunyi di telinga, wing ganggu kita itu. Dan nyamuk itu yang membawa virus demam berdarah menggigitnya bukan di malam hari, namun di saat-saat pagi sampai siang hari. Sehingga kebanyakan daripada yang terserang adalah anak-anak kecil yang biasanya para orang tua, ibu-ibu menginginkan anaknya itu mesti tidur. Gitu, yang punya anak kecil kan mesti seperti itu. Biar tidur, ibunya bisa memasak, bisa mencuci dan lain sebagainya untuk keperluan keluarga. Nah, disitulah kita perlu waspada. Pencegahannya apa yang paling aman? Kalau sekarang mungkin tidak begitu populer ya. Yang paling aman adalah pakai kelambu, beli kelambu plastik gitu, ya, pakai kelambu. Atau ya kalau sekarang ya memang zaman kimia ya sudah canggih, pakai baygon semprot, vape dan lain sebagainya. Namun itu jangan ketika kita semprotkan di dalam kamar, jangan langsung kita masuk, apalagi anak-anak kecil langsung dimasukkan, biar dia mengusir nyamuknya dulu, baru anak-anak kita bawa ke kamar untuk tidur dan
Jangan bosan-bosan untuk senantiasa melihat, menengok anak-anak kita, anggota keluarga kita yang tidur di siang hari. Jam 8 sampai sekitar jam 3 sore, itulah saat-saat nyamuk itu akan menggigit dan menularkan virusnya kepada kita. Dan kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak terserang oleh penyakit di antaranya demam berdarah tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di waktu zaman dahulu, ketika seseorang atau manusia menghadapi berbagai pencobaan, gejolak, masalah dan lain sebagainya, larinya kepada siapa? Di zaman waktu dulu, di cerita yang kita baca dalam Markus tadi, zaman dahulu ketika menghadapi masalah, pergolakan, guncangan, yang dicari yang pertama siapa? Zaman dahulu biasanya orang pintar. Orang pintar itu banyak, diantaranya adalah tabib, dukun di zaman dahulu. Nah, di zaman sekarang ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, gejolak, guncangan dalam kehidupan kita, siapa yang kita cari? Tapi yang pertama yang biasanya menjadi solusi jalan keluar yang praktis, siapa? Orang pintar. Orang pintar zaman dulu, Pak Kris. Bapak Ibu saudara tidak menyadari apa yang senantiasa berada di kantong Bapak Ibu atau tas Bapak Ibu saudara. HP, Android, internet. Nggih mboten? Nggih. Nah, memang di situ kita akan menemukan solusi, jalan keluar. Ketika kita sakit ini, buka, tanya sama Mbah Google. Ya, Mbah Google. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi lupa. Kita menjadi terlena. Bahkan Android, HP, internet sudah mengalihkan pikiran kita, menggantikan posisi Tuhan, kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan kalah pintar, kalah canggih dengan yang namanya HP atau Android. Begitu Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kuasa Tuhan digantikan di zaman dulu orang pintar, atau di zaman sekarang Android. Yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, zaman modern seperti sekarang ini, bagaimana caranya supaya kita tidak meninggalkan kuasa Tuhan di saat kita mengalami gejolak, berbagai godaan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengimani akan kuasa Allah di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sewaktu Yesus hidup pada zaman dahulu, nama Yesus begitu populer, begitu terkenal. Banyak orang yang membutuhkan pertolongannya. Yesus di situ pasti ada untuk mereka yang minta tolong. Jika ada orang sakit,
orang kerasukan setan, dan berbagai masalah lain. Ketika mereka mencari Yesus, pasti akan mendapatkan solusi, jalan keluarnya. Oleh sebab itu dalam teks kita tidak heran jika di waktu itu banyak sekali berkerumun, berduyun-duyun orang senantiasa mencari Yesus untuk mencari kesembuhan dan mencari mukjizat-mukjizat yang dari Tuhan di waktu Tuhan hidup waktu itu. Teks Markus 1 ayat 29 dan 39 yang kita terima pada pagi hari ini menyuguhkan, menceritakan dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah seorang penyembuh, tabib, yang sekaligus juga seorang pengkhotbah yang handal, yang mempunyai kuasa, kekuatan yang luar biasa, sehingga kuasanya dicari oleh banyak orang. Bahkan seluruh penduduk senantiasa berkerumun ingin mencari kuasa dan kekuatan supranatural, kekuatan luar biasa, kekuatan ajaib yang dipunyai oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal seperti inilah yang menjadi fenomenal, menjadi menakjubkan, menjadi dahsyat, menjadi sangat mengagumkan di waktu itu. Dan apabila kita cermati bersama, Yesus tanpa lelah melakukan segala pelayanannya ini. Setelah melakukan kunjungan door to door, rumah ke rumah, serta menyembuhkan ibu mertua Simon atau Petrus, dia rajin, tidak malas-malasan, bangun di pagi-pagi hari untuk melakukan pelayanan-pelayanan berikutnya di tempat lain. Sebab memang dia harus memberitakan kabar baik tentang keselamatan manusia kepada banyak orang melalui pemberitaan Injil yang dilakukannya atas perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus sudah terbukti menyembuhkan mertua Simon dengan ajaib. Kesembuhannya dengan cepat dialami perempuan itu, sehingga membuat dampak daripada penyembuhan itu menjadi tersebar luas begitu cepatnya, tanpa menunggu lama, tanpa harus membayar, tanpa harus menebus resep. Tuhan Sang Tabib senantiasa memberikan pertolongan dengan mukjizatnya yang ajaib pada banyak orang, serta orang yang menerimanya mendapat kesembuhan, mendapatkan mukjizat, mendapatkan pemulihan. Dari sinilah kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus harus kita akui, kuasanya melebihi dari apapun yang ada di muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu jika banyak orang mencari dirinya hanya sekedar mencari mukjizat-mukjizatnya. Banyak orang yang kadang salah paham dengan dirinya. Oleh karena itu, waktu itu ia harus pergi dari desa ke desa untuk melanjutkan pelayanannya dan senantiasa berkhotbah di seluruh kawasan Galilea. Meskipun di waktu itu Simon berusaha dengan sekuat tenaga menahan Yesus agar tinggal di tempat rumah mertuanya tersebut. Namun Yesus melanjutkan perjalanannya untuk mengabarkan Injil itu kepada bangsa atau ke tempat-tempat yang lain, karena memang itulah misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang dilakukannya ini hanya untuk mewujudkan tujuan Yesus yang datang ke dunia, yang tidak hanya sekedar memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizat
mujizat saja, namun juga agar manusia tahu pribadi Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia lewat pelayanan yang dilakukannya. Yesus Kristus juga tahu bahwa Dia punya kuasa untuk menyelamatkan umat manusia dari lumpur dosa. Oleh karena itu Dia harus memberitakannya kepada banyak orang. Jemaat yang kasih Tuhan, memang benar bahwa Yesus Kristus adalah Sang Penyembuh, Sang Tabib, dan pengkhotbah yang penuh kuasa. Akan tetapi lebih daripada itu, Yesus mengharapkan supaya umat manusia mampu untuk melihat serta mengimani kuasa Allah di dalam menghadapi berbagai gejolak guncangan kehidupan yang dialami manusia, termasuk kita yang berada saat ini. Sehingga manusia itu akan memperoleh kehidupan serta keselamatan yang sejati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita seharusnya bangga. Kita bangga punya Allah seperti Yesus Kristus yang demikian mengasihi kita dalam memberikan kehidupan dan keselamatan kepada manusia tanpa memandang status manusia itu sendiri. Tujuan Allah datang ke dunia tentu bukan hanya sekedar menyembuhkan sakit penyakit secara fisik, namun lebih daripada itu, bahwa Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan diri kita dari lumpur dosa supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kuasa Tuhan Yesus Kristus seperti inilah yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu kami menengok salah satu jemaat baru, Mas Dava, putranya Pak Rudi yang kita perkenalkan beberapa minggu yang lalu. Putranya Pak Rudi mendapat musibah kecelakaan di Semarang. Padahal saat-saat ini dia sedang menyusun skripsi ujian akhir untuk meraih titel sarjana hukum, ya Pak, sarjana hukum. Dia jatuh, akhirnya harus operasi dan harus beristirahat. Kelihatannya di waktu itu pasti Pak Rudi dan Ibu serta keluarga juga merasa tidak terima, anakku sudah di akhir pendidikannya, sudah masuk skripsi, maunya ingin segera selesai, tapi kenapa ada gejolak, ada gangguan, cobaan yang seperti ini. Namun kami sangat berbahagia ketika kami datang untuk menjenguk Mas Dava. Pak Rudi dan Ibu serta Mas Dava ternyata bisa menerima ujian yang diterima oleh Mas Dava dan menyadari bahwa kuasa Tuhan datang dengan lewat kecelakaan yang dialami Mas Dava. Mas Dava harus tinggal di rumah. Apa hasilnya? Skripsi yang dibuatnya bisa hampir selesai, ya Pak, karena harus berada di rumah. Dan Ibu Rudi juga berkata seandainya Mas Dava masih tetap tinggal di Semarang dan masih dalam keadaan sehat, belum tentu skripsinya yang kurang beberapa bab itu akan diselesaikannya, karena di sana mungkin dia banyak bermain, banyak dikunjungi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Namun ketika dia diberikan ujian seperti itu dan harus tinggal di rumah untuk perawatan kesembuhannya, disitulah hikmat daripada apa yang menjadi kejadian yang diterima oleh Mas Dava. Demikian, begitu percayanya, kita percayakan, kita lihat, dan kita imani bahwa kuasa Tuhan Yesus melebihi dari kuasa apapun juga, serta pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat bersemangat senantiasa. Ada kehidupan, kita selalu berjalan dengan kehidupan, pasti ada tantangan di depan kita.
Bahkan mungkin tantangan itu akan lebih berat. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bangga, kita punya Tuhan Yesus. Kita dapat melihat dari cerita yang ditunjukkan pada hari ini lewat Markus 1, di mana kita dapat melihat dan harus mengimani kuasa Tuhan Yesus ada dan nyata dan akan kita alami ketika kita dapat melihat, mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Sang Sabda, Bapa yang senantiasa kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami ucap syukur pada pagi hari ini Kau berikan kepada kami semangat lewat cerita yang kami dengar dari firman-Mu dari Markus 1. Kami semakin yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau datang untuk memberitakan Injil dengan melakukan mukjizat, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang dapat kami lihat, kami saksikan di dalam cerita-cerita Alkitab. Dan hal itu ya Tuhan akan terus berlangsung, tidak hanya di waktu yang lampau, di waktu Engkau hidup di dunia, namun akan berlaku juga pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Engkau sama seperti Tuhan yang dulu. Engkau sama dengan Tuhan yang sekarang. Engkau tidak pernah berubah. Engkau mempunyai kuasa. Engkau mempunyai mukjizat, kekuatan. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kami senantiasa iman yang teguh kepada Engkau. Semua pencobaan, semua gejolak yang kami hadapi, kami yakin senantiasa dalam batas-batas kemampuan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami menghadapi cobaan yang tidak mungkin dapat kami hadapi. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas kekuatan firman-Mu pada pagi hari ini yang senantiasa memberikan dorongan, semangat agar kami senantiasa berpegang teguh kepada Engkau, senantiasa taat setia kepada Engkau dan meyakini akan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa akan firman-Mu pada pagi hari ini, dan ampuni dosa dan salah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan kidung Jemaat 312. Kita bersama-sama pujikan. Di ayat pertama. Dilanjutkan nanti yang ayat kedua, yang ketiga setelah pengakuan iman rasuli kita. Oh, 370. Oh iya. 370 betul. Kemana
kembali datang pada Tuhan, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau mendengar doa kami. Kami akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di sini, jemaat GKJ Jemaat Bendosari. Di tengah-tengah kehidupan saat ini yang semakin berat, bahkan pada saat ini, sebagai jemaat kami juga ada yang terserang, menderita berbagai macam persoalan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kiranya kuasa-Mu akan menolong kami, jemaat-Mu di Bendosari ini, untuk kami mampu kembali bangkit dan bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan berdoa ya Bapa, kiranya jika ada keluarga dari jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Mukjizat-Mu akan terjadi saat ini juga. Kau tidak berubah ya Bapa. Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sekarang dan Tuhan yang selama-lamanya akan senantiasa menolong dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada kami yang senantiasa berseru dan berserah kepada Engkau. Kami juga berdoa seluruh majelis yang pada saat ini senantiasa untuk bersemangat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami di setiap hari, agar kami tidak ngeluh, kami semakin bersemangat. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Demikian juga kepada Ibu Pendeta Yuniana Wangsih, yang saat ini tinggal 2 tahun lagi beliau sudah harus emeritus, mengakhiri jabatannya untuk menjadi pendeta di tempat kami. Oleh karena itu ya Bapa, persiapkanlah kami, seluruh jemaat, seluruh Pradatanning Pasamuan yang akan mempersiapkan proses emeritus. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik, seluruh keperluan yang harus kami tanggung Tuhan cukupkan. Demikian juga kami memohon kepada Engkau ya Bapa, kiranya Engkau datangkan seorang hamba Tuhan yang nanti akan menggantikan Ibu Pendeta Yuniana Wangsih. Sampai saat ini Pradatanning Pasamuan telah berusaha untuk memanggil beberapa pengkhotbah untuk melakukan pelayanan di tempat kami. Kiranya dari mereka satu orang hamba Tuhan Engkau tunjukkan kepada kami, sehingga dapat melanjutkan tugas pelayanannya yang nanti akan kami persiapkan untuk kami takdiskan menjadi pendeta pelayanan di GKJ Jemaat Bendosari ini. Kami yakin akan menolong kami dan menolong kami di waktu yang tepat. Bapa di surga pada saat ini, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Yohanes Suyono yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan dan jatuh, sehingga pada saat ini harus terbaring di rumah untuk kesembuhannya. Kami yakin Kau akan senantiasa menolong dan menyembuhkan Pak Yohanes Suyono, sehingga Pak Yohanes Suyono akan segera pulih kembali serta dapat memberikan pelayanan di gereja bersama-sama dengan kami semua. Tak lupa kami juga mendoakan kepada saudara kami, bapak kami, sesepuh kami, Bapak Yugianto, yang sudah cukup lama juga berbaring di rumah karena stroke yang dialaminya. Kiranya apa yang dialami oleh Bapak Yugianto pun Tuhan akan berikan kekuatan kepada keluarga, berikan kesabaran, ketekunan, dan mereka senantiasa akan percaya kuasa-Mu sendiri yang terbaik yang akan terjadi di dalam keluarga Bapak Yugianto. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu di ibadah minggu pagi hari ini.
sebentar lagi ya Bapak, kami akan menjalani kehidupan pemilihan umum, pemilu serentak. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri yang akan memilih para pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negeri kami selanjutnya. Kami meyakini siapapun yang nanti terpilih di antara 3 calon presiden yang saat ini bentar lagi akan kami pilih. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, ketika kami memilih, tangan kuasa Tuhan sendiri yang akan memakai tangan kami untuk memberikan suara kepada siapa yang tepat sesuai dengan pilihan-Mu ya Bapa. Sehingga kami hanyalah sarana bagi Engkau untuk kebaikan, kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami yakin yang terpilih adalah yang terbaik yang Kau pilih sebagai wakil Tuhan di bumi Indonesia ini. Jauhkan dari segala pertentangan, segala kerusuhan, kiranya tidak akan terjadi di saat-saat menjelang pemilu ini, bahkan setelah pemilu. Kami yakin damai sejahtera-Mu akan datang di muka bumi Indonesia ini untuk membuat Indonesia menjadi negara yang penuh kedamaian, penuh kasih sayang dan sukacita, dan akan semakin maju dan mengakui akan kuasa Tuhan berada di bumi Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak. Bentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah dan kembali pulang untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Serangkaian kegiatan yang akan kami lakukan dari siang hari ini sampai seharian ini kami serahkan dalam penyertaan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan lewat kantong persembahan yang akan diedarkan oleh anak-anak kami yang telah ditunjukkan, telah diberikan tugas pelayanan pada hari ini. Marilah dengan rela hati kita persembahkan persembahan syukur dengan mendasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian dasar persembahan yang kita terima. Mari kita bersama-sama sambil mempersembahkan persembahan dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410 nih. 410 302. Suka dia
Bapa yang penuh kasih, tiada henti-hentinya ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama menaikkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kami menikmati berkat-Mu itu setiap hari, ya Bapa. Bapa yang di surga, kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan Engkau sucikan ya Bapa, sehingga persembahan ini bermanfaat, berguna bagi setiap pelayan kami di tempat ini. Berkati kami juga ya Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan mampukan, sehingga Bapak Ibu Majelis dapat mempergunakan, mengelolanya dengan baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini dapat tercukupi dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan juga mengajarkan kepada kami semua untuk mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup ya Bapa, sehingga nama-Mu senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, inilah doa kami. Kiranya Engkau sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama meneguhkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan lengkap, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan pujian nomor KJ 415. Bersuling namaku
bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari belajar hidup beriman dan percaya akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya dan indah pula pada saatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan pujian bersama nomor 346 ayat 1 dan 2. Oke, sehat selalu. Belum datang. Belum datang. Mana ininya? Belum datang. Belum datang.
selesai toh. Ini jadi jemaat di sini nih. Nanti kalau lulus ya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih belum datang ke. Dulu ya. Tunggu sebentar nggih. Nggih mangke lah. Mas streamingnya macet, mergane lemah koneksine terus. Maningale tak nunduk elek. Tapi iki tak nganu tak rekam biasa. Tapi masih bisa jalan. Yo rekam biasa. Oh, tapi mau isa apa ora ya? Lah engko mbok. Nah itu. Iki piye iki? Ah, ya itu kalau dulu Pak. Diselesaikan ya. Selesai aja, Ditutup stop aja. tutup ya.